Indonesia ini merupakan pusat asal-usul varietas pisang di seluruh dunia. Akhirnya perjuangan saya selesai juga. Nah, ini dia pemirsa, sudah jadi brownies kulit pisangnya. Wah. Pagi pemirsa, nah ini dia nih buah yang gak bosen-bosennya dari dulu hingga sekarang kita temukan di berbagai acara, selalu ada di rumah dan meramaikan pasar. Ya gimana enggak, karena ternyata Indonesia ini merupakan pusat asal-usul varietas pisang di seluruh dunia. Wow, nah kira-kira nih dari sekian banyak wilayah di Indonesia, daerah mana ya yang menjadi penghasil pisang terbesar? Yuk cari tahu. Halo, permisi. Nah, kamu tahu nggak kira-kira di Indonesia ini daerah penghasil pisang terbesar di mana? Kalau menurut aku sih di Lampung. Kenapa? Soalnya di Lampung ada pulau pisang. Palembang. Kenapa? Karena emang dari dulu Palembang menghasilkan pisang terbesar di Indonesia. Oke, kalau sekarang menurut kamu tetap Palembang? Tetap Palembang. Oke, hidup Palembang. Oke, kalau menurut kamu apa? Ambon kali ya, Ambon, kenapa? karena ada pisang Ambon. Benar-benar ini bagus juga nih. Kalau menurut saya daerah Kalimantan, karena di sana banyak pisang kepok, Mbak. Oh, karena banyak pisang kepok. Oke, kalau kamu ada? Kalau menurut saya di daerah Bengkulu. Ya kalau menurut aku sih ya itu di Medan. Kenapa itu Medan? Ya karena aku lahir di Medan. Ketahuan ya, di wilayah manapun di Indonesia yang namanya tumbuhan pisang mudah sekali ditemukan. So, wajar saja ya bila 45% dari konsumsi buah-buahan masyarakat Indonesia adalah pisang. Bahkan dari dulu hingga sekarang, Indonesia menjadi salah satu negara pengekspor pisang di kawasan Asia. Memang, di Pulau Jawa sejak dulu sudah dikenal sebagai sentra produksi pisang di Indonesia. Tapi sejak tahun 2014 hingga sekarang, untuk bisa menemukan surganya pisang, maka main-mainlah ke ujung selatan Pulau Sumatera. Yap, tepatnya di Lampung. Sekalipun lahan tanam pisang di Lampung ini masih kalah dengan Jawa Timur dan Jawa Barat, tapi soal hasil, Lampunglah pemenangnya. Terbukti 2 tahun belakangan ini, lebih dari 20% pisang di Indonesia dihasilkan dari provinsi berslogan Sai Bumi Ruwajurai. Salah satu lokasi perkebunan pisang berskala besar dapat ditemui di Desa Rajabasa Lama 1, Kecamatan Labuan Ratu, Lampung Timur. Nggak tanggung-tanggung nih, untuk tanam pisang saja sampai disediakan lahan seluas 1.200 hektar. Dengan lahan yang terbilang luas, alhasil aktivitas panen pisang yang seluruhnya berjenis Cavendish ini rutin dilakukan setiap hari. Hanya pisang yang berumur 8 hingga 11 bulan saja yang siap untuk dipanen. Selain usia, faktor penentu lainnya adalah kalibrasi, di mana panjang harus mencapai 40 cm. Setiap harinya, sebanyak 500 tandan pisang berhasil dipanen di tiap pos. Jadi, kalau dijumlah, total panen bisa mencapai 3.500 tandan. Berhubung jumlahnya melimpah ruah, maka dibutuhkan alat bantu khusus. Ini dia. Nah pemirsa, kalau dulu kan biasanya untuk panen itu satu orang yang pakai cara manual nih, satu orang biasa membawa 1 tandan. Nah sekarang saya lagi mencoba sistem cable way. Jadi sekali tarik ini bisa sampai 20 tandan. Aduh, tapi beratnya bukan main. Cuma ya kalau menurut saya sih ini cara yang efektif ya. Jadi efisiensi waktunya tuh ada banget. Aduh berat.
Ini bukan pekerjaan mudah loh pemirsa. Satu tandan pisang saja beratnya mencapai 25 kg. Jadi bisa dibayangkan ya, dalam sehari tarikan yang berisi 20 tandan artinya setara dengan menarik bobot setengah ton. Susah, berat. Aduh pemirsa, akhirnya perjuangan saya selesai juga. Jadi ini sudah langsung nyampe di tempatnya. Nanti habis ini langsung di packing untuk kemudian disebar luaskan pisang-pisang ini. Saya berhasil. Untuk menjaga kualitas saat pengiriman, sebelum di-packing, barisan pisang hasil panen terlebih dulu dibersihkan. Nah ini pemirsa, proses selanjutnya adalah kita petik-petik, apa ini namanya? Bunga dari pisangnya. Jadi supaya, karena ini kan tergolong tajam ya, jadi supaya nanti nggak melukai yang satu sama lain. Kan sayang kalau salah satunya tersakiti. Itu nggak enak pemirsa. Jika oleh masyarakat, pisang Cavendish dimatangkan dengan cara tradisional, beda halnya dengan proses di sini. Tumpukan pisang baru akan dimatangkan dengan alat khusus hingga kulitnya menguning saat berada di daerah tujuan. Selain memenuhi kebutuhan domestik, pisang Cavendish juga diekspor ke beberapa negara Timur Tengah, serta Asia Timur seperti Jepang dan Korea. Ampun, kulit pisang. Wih, ada orang lagi. Wah, nggak bener nih pemirsa. Yang namanya kulit pisang dibuang sembarangan di jalan. Masih ingat kan dulu ada lagu waktu kita masih kecil yang mengingatkan kalau sudah makan pisang, ya kulitnya harus dibuang ke keranjang sampah. Karena nanti kalau ada pejalan kaki, yang ada bisa berbahaya. Mereka bisa tergelincir. Apalagi nih kalau pemirsa tahu nih, kulit pisang sekarang tuh udah bisa diolah menjadi bahan baku makanan loh. Kan sayang kalau dibuang-buang seperti ini. Wih, ada lagi. Aduh, benar. Pemirsa dulu sekarang, apa jadinya ya jika kulit pisang yang dulu hanya berakhir sebagai limbah, sekarang malah dicari untuk diolah menjadi kudapan berkelas? Tapi kalau melihat hasilnya secantik ini, siapa sih yang tak penasaran ingin mencobanya? Langsung saja yuk kita coba samperin rumah produksinya. Nah ini dia pemirsa yang tadi saya bilang kulit pisang ini bisa diolah jadi makanan. Bukan begitu ya dengan atuk siapa nih Mas? Ambar nggak? Ambar. Saya jadi inget lagu ampar pisang. Iya Mbak, memang dari zaman sekolah suka diledekin sama teman-teman. Oh, tapi kan ini yang membuat akhirnya Atu Ambar ini terinspirasi ya? Iya, untuk dari kulit pisang kepok jadi ya. malah usaha kulit pisang nih. Keren Iya. berarti. Jadi sesuai dengan lagunya Ambar. Iya. Tumpukan kulit pisang kepok diambil langsung dari para pengrajin keripik pisang di kawasan Gang PU Bandar Lampung. Eits, ini nggak gratis loh pemirsa. Iya, sejak adanya olahan kulit pisang yang tercipta dari tangan kreatif wanita lulusan perguruan tinggi Yogyakarta ini, limbah kulit pisang pun sekarang menjadi berharga. Untuk mendapatkan hasil terbaik, kulit pisang yang digunakan hanya yang masih segar alias berwarna putih di bagian dalamnya. Karena jika sudah menghitam, kandungan gizi seperti mineral, karbohidrat, serta kalsium yang didapat juga berkurang. Bergetah. Setelah proses pemilihan, kulit pisang kemudian dipotong dengan lebar 1 cm. Berhubung kulit pisang diolah menjadi bahan baku makanan, maka seluruh prosesnya harus steril. Potongan kulit pisang selanjutnya direbus hingga matang dan berubah menjadi lunak sehingga mudah dipotong seperti ini.
Hasil perebusan kemudian dijemur selama 3 hari di bawah terik matahari. Hasilnya, kulit pisang yang tadinya bertekstur lunak serta berwarna hijau kini berubah menjadi keras dan menghitam. Inilah tahap akhir dari olahan kulit pisang. Ya, proses menggiling. Nah, ini dia pemirsa hasilnya dari kulit pisang yang kering dan sudah digiling menjadi tepung kulit pisang kepok. Kalau dicium memang aromanya agak sedikit mirip kopi ya, memang begitu ya? Iya, baunya ya? Ada Wah. kopi. Ini dia salah satu kreasi yang bisa dihadirkan dengan berbekal tepung kulit pisang. Namun tepung yang digunakan tidak murni berasal dari tepung kulit pisang. Hanya 50% saja yang dipakai, sisanya menggunakan tepung terigu. Jika menilik dari sejarah, tepung berbahan baku pisang bukanlah hal baru di Indonesia. Hanya saja yang digunakan adalah daging buah pisang. Dulu pada abad ke-19, masyarakat Palembang memproduksi tepung pisang. Sayangnya tidak untuk dikonsumsi pribadi, melainkan diekspor ke negeri Ratu Elizabeth. Di sana tepung pisang digunakan untuk mengentalkan sup dan membuat saus. Berbeda dengan sekarang, tepung kulit pisang yang diproduksi dimanfaatkan langsung untuk membuat produk jadi. Selain itu, olahan yang dihasilkan pun cenderung manis. Brownies yang sudah ada sejak akhir tahun 2013 ini memiliki 5 rasa. Mulai dari original, coklat, keju, stroberi, dan choco chip. Untuk menambah rasa pisang, maka olesan dasarnya menggunakan pasta pisang. Nah, ini dia pemirsa sudah jadi brownies kulit pisangnya. Wah, lihat toppingnya warna-warni banget kan? Cantik kan? Nah, dari tampilannya aja udah menarik nih. Gimana coba rasanya? Jadi langsung kita nikmati saja yuk bersama. Yuk. Selain kenikmatan rasanya, ada keistimewaan lain yang bisa didapat dari brownies tepung kulit pisang ini. Pemirsa tidak perlu khawatir akan mudah gemuk karena tepung kulit pisang bebas dari kandungan gula. Itulah sebabnya tepung kulit pisang sekarang mulai dilirik oleh negara luar seperti Amerika sebagai alternatif pengganti tepung terigu. Kreasi dari tepung kulit pisang ini aman dikonsumsi setiap harinya, bahkan mampu menurunkan kolesterol hingga 52%. Jadi pemirsa, rasa dari brownies kulit pisang itu pokoknya kulit pisang yang tadinya kan agak sedikit kasar gitu, jadi udah nggak berasa lagi. Yang ada tuh teksturnya malah lembut, udah gitu manisnya tuh pas, dan dilihat itu topping apa aja tuh masuk. Ayo, nih kamu udah habis ya? Perjalanan kuliner kita belum berakhir ya pemirsa. Masih ada olahan pisang yang lagi naik daun banget nih pemirsa. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Dulu Sekarang.